Sebelum kita memasuki hasil analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari studi kasus kami. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui tridharma perguruan tinggi. Namun pelaksanaannya sering terhambat oleh berbagai tantangan. Salah satunya adalah perundungan di lingkungan kampus. Tindakan seperti menghina, merendahkan, mengisolasi, atau kekerasan fisik dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan mental mahasiswa. Sayangnya, kasus bullying antara mahasiswa sering tidak mendapatkan perhatian serius. Banyak korban maupun saksi enggan melapor karena takut mendapatkan tekanan balik. Padahal lingkungan kampus yang tidak aman dapat menghambat perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, perlu upaya kolaboratif dari universitas, dosen, dan mahasiswa untuk mencegah serta menangani bullying. Studi ini bertujuan mengidentifikasi strategi dan tantangan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, serta mendukung kesehatan mental dan nilai-nilai kewarganegaraan. Adapun rumusan masalah dari studi kasus kami, yang pertama, apa saja bentuk perundungan dan faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan intimidasi di lingkungan kampus. Yang kedua, bagaimana mahasiswa menanggapi dan merespon tindakan diskriminasi serta intimidasi yang terjadi di kampus. Ketiga, apakah terdapat program atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melawan diskriminasi dan intimidasi kampus. 4. Bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam membangun budaya kampus yang positif dan bebas dari diskriminasi. Apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengupayakan terjadinya lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan bebas dari diskriminasi. Lalu, tujuan penelitian kami adalah untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk perundungan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan intimidasi di lingkungan kampus. 2. Menganalisis bagaimana mahasiswa menanggapi atau merespon tindakan diskriminasi. Mengetahui adanya program atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melawan diskriminasi dan intimidasi. Lalu mendeskripsikan peran aktif mahasiswa dalam membangun budaya kampus yang positif, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. 5. Mengungkap tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengupayakan terjadinya lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari diskriminasi serta intimidasi. Kemudian, manfaat penelitian akan dilanjutkan oleh Syafira. Manfaat penelitian. 1. Bagi pihak universitas, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang atau meningkatkan kebijakan serta program pencegahan perundungan dan diskriminasi di lingkungan kampus. Yang kedua, bagi dosen dari tenaga pendidik, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai strategi yang efektif dalam membina lingkungan akademik yang nyaman, aman, dan berlandaskan nilai-nilai kewarganegaraan. Yang ketiga, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perundungan dan diskriminasi, serta mendorong keterlibatan aktif dalam menciptakan budaya kampus yang sehat, suportif, dan adil. Keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi atau landasan awal untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan isu kekerasan simbolik, ketidaksetaraan sosial, dan dinamika kewarganegaraan di lingkungan. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena diskriminasi di lingkungan kampus berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu. Metode kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bangku Saleh pada periode 6 Mei 2025. Lokasi ini dipilih karena lokasi ini merupakan lingkungan akademik yang dekat dan relevan dengan peneliti. Selain itu, kemudahan akses terhadap responden serta pemahaman terhadap dinamika sosial di kampus ini menjadi alasan dipilihnya lokasi tersebut. Yang ketiga, teknik analisis. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung pertama, persentase setiap jawaban. Yang kedua, nilai rata-rata. Yang ketiga, distribusi. Frekuensi. Udah. Jadi setelah kami melakukan survei, kami menemukan hasil observasi. Yang pertama, sejauh mana mahasiswa merasa aman dan nyaman dari tindakan intimidasi di kampus. Pertama, dari 35 responden, 51,4% tidak mengalami diskriminasi.
17,1% mengalaminya, dan 31% ragu. Ini menunjukkan perlunya universitas meningkatkan pemahaman dan penanganan isi diskriminasi. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengupayakan kampus yang bebas dari diskriminasi dan intimidasi? 2. Dari 35 responden, hanya 37,1% merasa aman di kampus, sementara 8,6% merasa tidak aman. Ini menunjukkan perlunya kampus meningkatkan pelindungan psikologis dan mencegah intimidasi. Yang ketiga, apakah Anda pernah menyaksikan atau mengalami tindakan diskriminasi di lingkungan kampus? Survei menunjukkan diskriminasi fisik paling umum di kampus, diikuti latar belakang dan etnis. Diskriminasi agama jarang terjadi. Ini menegaskan pentingnya kampus membangun budaya inklusif. Yang keempat, menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan terjadi diskriminasi dan intimidasi di lingkungan kampus? Survei menunjukkan kurangnya kesadaran keragaman 40,6% dan media sosial 20,6% sebagai penyebab utama diskriminasi. Ini menegaskan perlunya edukasi keragaman di kampus. Yang kelima, apakah kamu merasa nyaman melaporkan jika terjadi diskriminasi atau intimidasi? Survei 48,6% lapor diskriminasi, 37,1% dukung korban, 11,4% abaikan, 2,9% lakukan diskriminasi, dibutuhkan edukasi lebih lanjut. Yang keenam, bagaimana mahasiswa menanggapi atau merespon tindakan diskriminasi dan intimidasi yang terjadi di kampus? Survei, tantangan utama kampus bebas diskriminasi adalah kurangnya kesadaran 42,9% dan reaksi kampus yang kurang 34,3%. Perlunya intervensi lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah survei 35 mahasiswa menunjukkan diskriminasi dan intimidasi masih terjadi di kampus, terutama berdasarkan penampilan sosial, ekonomi, dan etnis. Kurangnya kesadaran dan tindakan kampus menjadi penyebab utama. Meski banyak mahasiswa peduli dan siap melapor, masih ada sikap pasif dan pelaku. Diperlukan upaya bersama dari institusi dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan adil melalui kebijakan tegas, sistem pelaporan terpercaya, dan edukasi. 1. Adakan pelatihan rutin tentang keberagaman dan anti diskriminasi untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika. 2. Buat kebijakan anti diskriminasi yang jelas dengan sanksi tegas bagi pelaku. 3. Sediakan kanal pelaporan aman dan layanan pendamping bagi korban. 4. Libatkan mahasiswa aktif dalam kampanye dan komunitas inklusif. 5. Lakukan survei dan evaluasi berkala untuk memantau kondisi kampus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.